Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa bersatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersukacita bersama dengan surga. Siapa yang senang berlomba? Yuk, lomba mancing, lomba motocross, lomba MotoGP, ya macam-macam lomba ya. Lomba makan ya. Kayaknya kita perlu mengadakan lomba makan ya. Tapi makannya itu makan lombok, makan taring gitu ya, makan terong gitu ya, semua mentah gitu ya. Nanti yang menang dapat rumah di alas tebu, saudara-saudara. Pernah nggak pergi rumah di tengah alas tebu? Orangnya nggak ada ya? Yang punya rumah ya? Dan nanti tak suruh undang kalian ya. Enak loh, bisa makan di pemandangan gunung-gunung ya. Nah, kita semua ini masuk dalam perlombaan, saudara ya. Sedari kecil nggak tahu ya, saya ini waktu dididik untuk berlomba ya. Sedari TK ya, kalau ada perlombaan menulis halus itu saya disuruh ikut. Perlombaan baca puisi disuruh ikut. Tapi guru-guru sekarang ini ada lomba enggak ya di sekolahnya masing-masing? Enggak ada. Tetap ada ya. Apa 17-an aja kalau enggak setiap ada acara apa gitu ya. Ya enggak tahu lah, saya kurang mengerti sekarang ya. Tetapi saya percaya pasti ada lomba ya, dilombakan. Nah, kalau dulu ya mami saya enggak tahu ribut ya. Bahkan ini, bahkan menurut dia enggak ngerti apa-apa gitu ya. Saya ikut lomba ini itu ya, ibu saya enggak ikut-ikut. Tapi sekarang kayaknya yang ikut lomba itu mama-mama ya. Temenan saudara-saudara. Ruwet itu mama-mama. Anak enggak itu. Masih gak senang, tidak apa-apa. Tapi itulah anak-anak ya, jiwa anak-anak. Dan kita ternyata juga diwajibkan untuk berlomba. Nah, berlomba apa? Kita baca Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata perlombaan itu diwajibkan. Jadi semua orang selama ia berkenan hidup di dunia ini harus mengikuti perlombaan itu. Dan kita lihat di sini apa artinya ini ya? Artinya adalah ajakan bagi orang percaya untuk bertekun dalam menjalani kehidupan iman, saudara-saudara ya. Dengan menanggalkan beban dan dosa serta meneladani para pahlawan iman terdahulu. Nah ini pahlawan iman terdahulu itu siapa, saudara-saudara? Mulai dari Adam sampai kepada Yesus. Kita pelajari semua pahlawan-pahlawan iman itu ya. Henok itu saking bergaulnya dengan Yesus, makanya dia tidak mengalami kematian. Dia langsung terangkat. Lalu ada yang mau berlomba tidak mengalami kematian tapi langsung terangkat. Pesertanya tulis di sini ya, di WA. Dan peserta untuk langsung masuk
surga. Kemarin itu saya bareng ya sama apa CCTV ini kan dicek. Sudah lama nggak dicek. Ternyata 2 orang yang mengecek CCTV ini ya lucu-lucu. Oh Bu, ini mesinnya kuat katanya. Gak rusak-rusak. Saya bilang gak tahu disetel soalnya. Ya kan? Nek kalian punya barang sih gak tahu disetel pasti gak rusak-rusak. Amin. HP-mu itu dari baru sampai sekarang untuk dipakai gak rusak pasti, ya kan? Nah, ya akhirnya mereka di luar itu merokok, saudara. Dua-dua berlomba untuk merokok, ngabisin rokok. Saya ngomong, kok merokok aja, kan boleh mati, masuk neraka, aku ngomong gitu. Hah? Katanya begitu, saudara-saudara. Mereka bukan orang percaya dua-duanya. Masuk takut, ya iyalah. Saya ceritakan tentang orang-orang yang sakit karena merokok. Di sini sudah merokok apa belum? Terus dia tanya sama suami saya, loh bapak nggak merokok kan? Enggak. Dari dulu sampai sekarang nggak merokok, enggak. Boleh Pak Bu, boleh asal di pom bensin, kue ojo merokok. Ono tulisannya dilarang merokok. Ini di gereja boleh merokok, boleh di sebelah kantin itu merokok. Oh ini ada asbak ini merokok. Tapi nanti kamu masuk merokok. Hah? Katanya begitu ya. Jadi ini guyonan saudara-saudara. Terus akhirnya saya bercerita tentang orang-orang yang meninggal karena merokok, tapi mereka ya tidak ngerti. Nah kemarin saya ini dapat berkat ya. Saya ini ya heran sama Pak Gem itu. Kok itu orang-orang dia nemu villa yang depannya itu panorama gunung-gunung, saudara-saudara. Dan itu dia sudah lama ya. Saya nggak gubris gitu ya. Karena tak pikir ngomong gitu, nggak tahu keluyuran. Di soal cari tempat yang apik gitu kan nonsens ya toh ya. Tapi ya Tuhan itu tahu apa yang aku inginkan ya. Akhirnya loh kamu kok bisa dapat tempat ini ya, aku bilang gitu. Kok bagus. Akhirnya kami pagi-pagi bangun pagi misi Yamaan jalan keliling melihat petani-petani nanam sayur ya. Ayo sini siapa yang nggak mau doain sayur ya. Kasihan loh petani itu ya. Nambah selada satu-satu, disiram, dikasih pupuk, dikasih pestisida, tahu lah apa macam-macam. Terus akhirnya saya pulang keliling terus di apa itu namanya? Apa itu? Pos Hansik atau Danau namanya apa nggak tahu lah. Ada seorang kakek tua yang duduk di kiping gitu duduk terus tak sapa. Halo Pak, selamat pagi, nggih. Sampai sudah lama tadi sini. Oh, nggih katanya gitu ya. Sampai bioskopnya pinter 100 berapa? 105. Hah? Ambil ngerokok ini. Ambil ngerokok. Oh, berarti nek mau panjang umur. Saya salah. Karena enggak masuk ngerokok. Hidup sampai 105 tahun dan ini panjat ngerokok, saudara-saudara. Dan dia mungkin akan berkisah, tapi aku karena nggak bisa ngomong Jawa lama-lama ya bisa aku mikir-mikir iya umur nggak mesti ya. Tapi sing masuk neraka mesti apa enggak? Mesti. Sing masuk surga mesti apa enggak? Mesti, pasti ya. Nah kepastian ini kita harus berlomba. Siapa sing masuk duluan? Aduh, mau masuk duluan apa enggak? Ini Esther katanya. Nakal barang. Jadi ya, orang yang nggak dengar. Orang yang nggak dengar jadi tak mulai sama aku. Dari bawah dia di sekolah minggu nggak ada live streaming di sana ya. Seperti tadi. Suatu hari saya memakai driver baru, saudara. New driver. Nah ini kan harus ada orang ngetes ya. Benar kan? Kemarin saya diceritain guru Husky mau dimasukkan diri ke BCA katanya. Sebagai apa? Driver. Terus gitu. Ya wes duwe SIM, duwe apa? License ya. Oke. Lo pasti gak dites aku bilang. Oh iya. Memang hari kapan gitu loh. Test drive loh. Itu harus maca Korea ya, benar enggak ya? Driver-drivernya bos-bos kan
kayak Korea sekarang ini disikat habis dari atas itu gitu loh. Kayak itu loh Polanda dan Polandia kita nggak disikat gitu sing rapi wangi keren terus buka mau pintu sama bosnya ya gitu kan ya kan nggak tuh orang-orang lo bocah buka pagi gitu orang itu belum masuk mobilnya wis mencetak ya nggak boleh akhirnya harus tes drive. Nah saya ngetesnya pakai apa coba? Hah? Kalau ada jemaah terus aku bisa nyopir kok Bu, ya wis jadi driver putus aku ya wedi ya, bener kan? Ini iso kan nggak gitu loh. Akhirnya yang tak suruh ngetes itu Mami Esther. Tes ini kunjungan lagi, ini driver baru itu. Nah, Mami Esther ya apa-apa, nggak mikir apa-apa, tunggu gitu aja ya. Nah, terus Mami itu ada lagi satu orang tes. Kan tes driver. Enggak Oma, kenapa? Kenapa kamu lama? Loh, lek Mami Esther itu, lah ada apa-apa langsung masuk surga. Perintah itu alasannya itu loh ada. Ya tapi pikir ya bener juga. Lek Mami Esther bakwe gimana? Ya toh tidak pegang paspor surga atau apalagi tidak denger ya toh panggilan tidak denger salah gitu ini cukup pegang jadi kita ini harus punya apa? Keteladanan kehidupan dalam iman gereja ini gereja cilik memang ya gerejanya berapa orang ya? Kemarin tak daftar itu bisa keluar 185 orang, luar biasa. Sama anak-anak itu. Ya luar biasa, masih cilik-cilik gini sini akeh saudara-saudara ya. Tak apa-apa. Tapi kalau kita melihat manusia yang ada di dalamnya 180 orang ini coba. Siapa yang mau kamu ikuti dalam keteladanan iman? Kita yang bertanding di 180 orang ini, benar kan? Mulai dari kecil, Moana sampai Mami Esther ya kan, ada Mami Luca itu, ya kan? Siapa? Di antaranya ada Pak Ibu, ada Pak Isa, ada Pak Aryadi, ada Pak Harto, ya toh tengah-tengah toh, tengah-tengah apa terakhir Pak? Ya, Atak ya toh, ada Enji, ada. Ini semua bertanding loh saudara-saudara. Ini bertanding. Apakah engkau melihat keteladanan iman mereka? Nah ini loh. Ya. Kalau cuma 180 orang ngamati saya gampang. Nah 20.000. Terus mereka bertanding, ya kan? Pengamati pusing rodoannya. Karena apa? Mereka harus mengamati iman mereka. Nah, bagaimana kita mengamati iman seseorang? Ya, kadang-kadang orang itu ini ya putus asa ya dengan keadaan hari-hari ini gampang putus asa, gampang meninggalkan iman kita, gampang diiming-imingi, ya kan? Diiming-imingi. Nah, maka dari itu, ayo kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab ini. Siapa yang bosan baca Alkitab? Tak kasih pengajaran satu. Pelajaran tokoh-tokoh itu satu persatu. Ditulis kehebatannya apa, kelemahannya apa, misalnya Musa, misalnya Daud, ya jatuhnya di mana dia, hebatnya di mana dia, imannya bagaimana, sampai akhir apakah dia tetap pegang pada iman yang teguh atau enggak? Saya tanya, Salomo itu imannya teguh apa enggak? Selamat atau enggak Salomo? Bingung, cari referensi. Dia selamat apa enggak? Raja Daud di tengah-tengah kehidupan jatuh dosa, tapi imannya tetap teguh kan enggak? Ya, walaupun dia gampang jatuh dosa karena wanita. Hari-hari terakhirnya ketika usia tua, dia memang ditemani oleh Abishag.
gadis Sunem kalau nggak salah, tapi dia nggak nyentuh Abi saat itu. Jadi iman Daud bagaimana? Kalau kita melihat orang Israel, Daud itu menjadi teladan iman. Bagaimana sampai hari ini jenazah atau kuburnya itu masih dikunjungi orang dan ada tutupnya selalu diganti ya dari tahun ke tahun tutup jenazahnya itu karena apa mereka ini bisa menjadi saksi dan dikatakan menjadi awan besar saksi. Nah, kalau kita kembali ke gereja kita ya, aplikasinya. Apakah gereja ini 25 tahun? Nanti setelah umpama 100 tahun umpama, apakah punya awan besar saksi-saksi iman? Makanya itu catatkan dirimu dalam lomba ini, ojo belehar. Ya. Tadi Pak Tum pagi tadi ngomong kelinci yang kuro lomba lari. Kelinci lihat no kuro halah, ya wis kalah kok pasti. Ya. Tetapi kuro ini tekun, ya lenu. Kelinci si makan botol bisa, muter-muter kebon bisa, bisa tapi warna sama warna kan gelepak, warna kan gelepak saudara-saudara. Kurang nih tutup, tentang deh kelinci baru kalau kok dia bisa nyari aku, hati-hati. Kadang-kadang kita ini tuh underestimate ambil orang ya. Dipikir orang sih menang itu gak beriman. Terus kita kata-katai, kita bully, kita ejek, nggak tahu-tahu nih deh, yang sampai gerbang surga tenanan bisik. Saudara masih terakhir. Karena memang berkata yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jadi kamu jangan ngomong uang nggak melok, nggak bisa. Karena ini apa? Tuhan ngomong diwajibkan. Jadi kita wajib. Nah itu tentang bagaimana kita melihat tokoh-tokoh sebelum kita. Saya suka melihat gereja-gereja yang luar biasa ya di luar negeri, gereja-gereja yang bagus-bagus ya. Bukan gereja sekarang, gereja sekarang itu peteng, dedet, lampu di montar-mantis dari pusing ya kepala. Tapi gereja dulu itu waduh. Ini ya digambari, waduh ya apa gambar gini terus sampai naik jalan ya gini orangnya kata gitu ya. Wes pokoknya karya-karya mahal, karya hebat. Apalagi bangun sculpture itu patung-patung itu kok bisa ya? Patung itu bisa kayak kayu sutra gitu padahal itu marmer saudara. Dan itu marmer utuh saudara-saudara. Kalau saudara lihat nanti di YouTube ya. Gereja di Spanyol sampai hari ini belum selesai, puncaknya yang tertinggi belum dipasang. Itu ngabisin berapa nyawa arsitek ya. Kita ganti arsiteknya sampai mati. Kalau sekarang arsitek nggak terus 2 tahun dipecat, itu enggak sampai mati saudara ya. Sampai umur berapa sampai mati diganti arsitek baru saudara-saudara. Seperti itu. Santo Petrus itu ngabisin 7 arsitek. Dan itu 7 kali 70 lah, setengah apa 500 tahun. Hah? Seperti itu saudara-saudara. Jadi disinilah kita belajar apa yang diwariskan, apa sejarah yang diwariskan kepada umat manusia terlebih orang berkaya. Ternyata mereka dulu bukan dengan alat-alat secanggih sekarang, bukan dengan AI, mereka bisa loh membuat patung David, ya. Membuat patung Pieta itu namanya Ibu Maria menggendong jenazahnya Yesus. Itu kayak tenanan saudara-saudara. Oh luar biasa. Tapi sayangnya ya, mereka jadi museum. Mereka cuma ditonton keindahannya. Oh bagus ya, kok bisa ya kayak gini. Oh ya memang ada ibadah jam berapa gitu memang ada ibadah. Tetapi mayoritas ya, ini Rebecca kan sudah keluar masuk Prancis, oh iya toh, beneran toh. Kalau sing emang gitu loh ya. Jadi itu berapa duit yang ditanam di situ itu. Bahkan dulu
Ibu Helena ya, mamanya Kaisar Alexander itu. Ini tuh yang bikin bangunan-bangunan yang dahsyat luar biasa di Eropa itu. Permulaan kekristenan. Tetapi setelah itu turun. Setelah itu suwe-suwe ibadah ya wis kotak-kotak gitu aja dikai orden. Ya kan? Ini tambah lebih teman-teman tidak dilukis tapi di banner. Orang mengagumi PKL apa ya itu guru aku beli itu kalau itu kan dengan pikiran kepengen yang kayak gitu tapi duit gak ono ya ini. Tapi hari ini apa esensinya iman itu saudara-saudara? Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Ayo kita baca. Iman itu apa? Ayo yang sudah ketemu bacain. Ibrani 11. Iman adalah 1, 2, 3. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi iman itu dari tidak ada menjadi ada. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Kamu beriman apa sekarang? Ya, beriman anak-anakmu melayani Tuhan. Beriman bahwa usahamu berhasil, engkau beruntung. Saya lihat, tidak ada. Anak-anakku males baca Alkitab, males, tidak disuruh, tidak dibaca. Tapi kamu punya tetap iman apa enggak bahwa anak-anakmu nanti jadi pelayan Tuhan? Sebetulnya enggak ada dasar loh kita untuk percaya. Enggak ada dasar untuk percaya. Tetapi kalau kita ini berlomba dalam pertandingan iman tadi ya, tetap percaya, aku percaya, maka engkau akan melihat bukti daripada apa yang tidak kamu lihat sekarang. Ini perlunya makanya gereja ini dibangun atas dasar iman. Dulu tidak ada, ya. Ini gereja bukan manisan. Tidak ada orang diem-diem manis ruko ini, ya. Tetapi dibangun karena iman. Maka dari itu saya nanti ya tahun ini tak selesaikan buku-buku itu ya, supaya semua orang yang baru, yang lama bisa mengerti sejarahnya gereja ini. Jadi bisa menghargai keberadaan gereja Allah Bait Mana Sidoarjo. Karena di situ tertanam pokok-pokok iman. Benar nggak? Yang pertama-tama berdoa ketika tidak ada orang. Ketika jemaat masih nggak ada orang-orang yang setia duduk berdoa setiap pagi jam 4. Ya, mereka duduk berdoa. Akhirnya apa? Dapat ruko walaupun masih kontrak. Satu ruko kurang gede. Akhirnya kalau doa itu dinding disenderi, saudara. Dengan harapan dindingnya ambruk. Doa itu terjadi teman ya mati lah itu. Kalau senderan dindingnya ambruk lah mati. Tetapi mereka bergerak di dalam iman, sehingga akhirnya kita bisa kontrak 2 ruko. Terus kayak kelinci tadi itu ya, bersemangat di wortel, ngantuk, kencang, ya, disalib orang-orang. Akhirnya kan Tuhan baik ya, nah, kamu kenyamanan, kasurmu diduduk, kasurmu diambil gitu kan, gak tidur, ya kan? Akhirnya kita sadar ketika satu ruko diminta oleh yang kencang, sehingga kita cuma punya satu. Akhirnya kita berdoa lagi dengan iman supaya Tuhan memberi ruko yang akan kita beli. Ada. Saya ini sudah tanya developer, nggak ono Cik. Ada tak? Nggak ada Cik. Terus ngomongnya nggak ono terus. Terus pokoknya nggak mau bantu. Ya sudah, kita akan berdoa. Ya pagi-pagi kita berdoa lagi ya di gereja ini ya di bawah. Belum ini di sana. Berdoa lagi sampai suatu hari
Itu Bapak Gembala ngomong, "Loh, kamu nggak tahu kan ruko ini itu dilelang?" Enggak. "Loh, kamu itu kalau pagi parkir di situ terus cembok delok apa?" "Yo kan delok pintunya orang," tuh aku bilang gitu. "Itu lo dilelang loh." "Oh ya tukuan," aku bilang gitu ya toh. "Oh aku nggak ada duit." Lalu itu saat-saat krusial 17 Agustus ini. Ya. Jadi saat-saat orang-orang itu kemerdekaan, terus pokoknya lomba-lomba gini ini kami lelang. Lelang, "Mah, konco-konco aku lelang enggak?" Aku bilang, "Kamu cari konco belakang aja." Aku lelang bilang, "Aku tak sembahyang." Jadi aku pergi ke pusat. Ya waktu itu di Surabaya ada acara tahunan untuk berdoa se-Indonesia ya. Saya di situ. Saya masuk situ. Saya berdoa. Itu Tuhan, Tuhan kasih ini L9 ini. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari doa-doa kita. Akhirnya singkat cerita masuk saudara, tidak ada sing lelang, cuma Pak Tanto, Pak Gembala. Tepuk tangan dong. Sebelumnya itu ya, seminggu sebelumnya kami itu retreat hamba-hamba Tuhan. Keren gitu. Terus disuruh nulis pengharapannya apa di kertas itu kayak kita itu ya. Terus disuruh masukin ke api unggun. Tapi itu nulis aku nggak tahu, nggak ngerti deh nulis apa di gitu. Ternyata dia itu nulis. Waktu itu memang sudah ada abad-abad ini dijual, dilelang. Jadi dia ngomong nilainya sekian. Aku lupa ya, 400 berapa gitu. Tapi aku punya catatan. Aku mau beli buku itu seharga segini, katanya begitu. Terus dia ngomong, mari kita pulang. Akhirnya singkat cerita, saya pulang doa, beliau pulang lelang, dia tak takoni, ya apa hasilnya? Gul. Jadi ternyata di lelang itu ada combene ada. Wis sampean naik tapi aku kayak ono sekian itu akeh yo. Oh enggak. Iku lho tak gereja katanya suami. Oh di gereja kan. Nek ono sekian naik jadi diturunno singkat sampai senilai yang tulis di kertas itu saudara-saudara ya. Tapi hari ini kalau kau perlu apa-apa enggak usah ngeroleh sama tonggomu, enggak usah ngangkat-ngangkat, enggak usah kepo, enggak usah tulis. Karena kita punya perlombaan iman, untuk tahu orang yang kelinci, untuk dulu di kura-kura punya tulisan apa kan. Jadi terjadilah sesuai tulisan itu. Kami sampai wow, luar biasa ya Tuhan itu kok tahu ya, luar biasa. Ya itulah sejarahnya L9. Itu hampir tahun 2000 berapa? Hampir 25 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu lupa, nanti ada akhirnya kok. Jadi kehidupan itu harus dilalui dengan iman, saudara-saudara. Kita itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya kamu melihat sekarang dompetmu kosong, mana dompetmu yang kosong taruh depan? Kenapa Bapak nggak mau taruh depan? Tak isi nanti. Tapi karena sudah nggak ada yang taruh depan. Makan cepetan itu taruh depan, jangan. Saya tak punya iman soalnya. Mosok gue mau ngisi dompet, kamu underestimate deh ya. Nah ya gitu, orang itu kan gitu, underestimate sama Tuhan itu. Padahal Tuhan itu pemilik alam semesta, luar biasa. Kamu nggak punya rumah, nggak apa-apa. Pokoknya aku punya rumah, akhirnya kayak alas tebu. Jadi naik minta itu sih jelas. Oke, apartemen di Paris Pak. Nanti aku minum sana ya. Foto-foto di Sutek ya. Tahu Sutek? Menara Paris itu loh, itulah Sutek. Usah kita foto aja sama kita itu. Ya. Ya apa kita imani kita punya apartemen di Paris nanti Bureni show apa itu kita pakaian big size kan gitu ya. Ya memang daripada orang
berlomba itu harus menanggalkan segala beban dan dosa. Orang nggak salah nih kalau bawa abot-abot, benar nggak? Bawa abot-abot itu abotan, nggak bisa lari. Nah, saya kemarin naik turun gunung ya, nggak teman-teman. Tapi begitu saya melihat ada mawar itu besar itu saya pengen memetik ya, turun terus memetik. Nah tapi nggak ada tangga gitu. Jadi kurang gini tak kayak pinter dia, supaya orang jalan nggak memetik semua ya kan. Jadi memang sengaja nggak dikai jalan. Terus tak lihat orangnya itu datang, bapak Karun. Loh, ada apa Pak? Mau panen? Dikirim kemana Pak? Bali. Itu loh saudara. Mawar ayo sampai dikirim nang Bali, saudara-saudara. Loh, seumpamanya aku bisa turun, itu aku mau nampil ya, 10 biji gitu loh ya. Tapi kan nggak bisa turun ya, nggak bisa. Jadi apa ya? Dia nggak bawa beban ya, naik turun sup gitu ya. Saya terbeban kayak aku tiba ya apa? Itu terbeban ya. Terbeban dengan ketakutan kita. Kita itu hidup itu berbeban berat apa enggak? Berbeban berat itu sebetulnya nggak ada sih kok gembol. Tapi takut berosok, takut jatuh, takut ini, takut itu. Ya kan? Takut nanti kalau ini uangku habis, besok nggak bisa makan gimana? Takut kalau aku ini nanti kontrakku habis, kalau aku diusir gimana? Dan diusir ya pergilah, kok repot. Ya kan? Tuhan pasti menyediakan. Amin. Jadi di sini tanggalkan segala beban dan dosa itu tadi. Waduh sih enak rek. Berjudi itu enak. Ya, soalnya tidak usah nyambut hari atau kau menang. Perasaan itu ada lain di mana kan? Iya. Terus apa lagi? Beban-beban dosa itu. Berzina enak, nggak mau meninggalkan ani-ani. Orang sekarang nggak ngerti loh ani-ani. Tapi kan dulu tuh ani-ani itu potong padi itu jenenge ani-ani. Yalah, ndak rone ani-ani itu anu pelakor saudara-saudara ya ampun. Istilahnya kok aneh-aneh jadi dosa itu ya. Ditutup, dibungkus sehingga ketoknya nggak berdosa ya toh. Itu loh sama ani-ani, tak pikir Bu Ani. Kita lihat aja ya. Banyak gitu loh. Jadi ada orang kok batak harus masuk itu. Nah, karena apa ya? Wis itu loh pelakor wis tinggalno bojone wong balekno kan gitu. Tapi dia ngomong ani-ani saudara-saudara. Ani-ani benar sih kok bisa ada seperti itu. Ditanggalkan segala beban dan dosa. Menipu. Oh, enggak enak ya. Nek tender enggak nyogok enggak enak. Ya. Tapi nek kamu ketangkep sudah kehilangan tender masuk penjara pisan. Ya ini loh beban dan dosa itu harus dibuang. Saya melihat anak-anak muda itu hiking, ya. Ya wong tasnya itu gede banget, lebih gede dari orangnya. Saya pikir saya digowok ya apa loh? Mau naik apa? Gunung kok buahnya apa ya kurang ninja. Apa sih sini? Tak lihat terus. Ya tiba-tiba bodoh ani makanan. Ya ampun. Padahal ngasih tahu. Orang-orang Sumba awaknya titik. Gak kakek ngono-ngono, gak akeh. Tapi dia ngomong apa? Ini kombeoi 1 sendok madu buntang. Ya. Jangan dimakan sak tahun-tahun ini. Jadi kental banget itu, disuruh mobil, disuruh makan sebelum naik gunung. Itu naik turun gunung ke 10 gak apa-apa saudara-saudara. Karena sudah punya cadangan energi. Tapi orang sekarang tak lihat terus masak apa sih? Ya ampun, masak super mie di dukung gunung. Ya ampun, dari kaki gunung sampai kota gunung masak super mie. Ini nggak tahu baca kitab Musa, nggak tahu baca kitab Pentateuch. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai itu 2.300 muka laut. Itu saksi loh, Semeru kali ya, Semeru kali. Nah, tak apa loh.
Gak apa-apa. Malah gak mangan. Kayak kamu kan yang mangan. Ya rasa mendam. Halo? Maksudnya itu karepe itu apa? Oh, diri no tenda loh, tuh tendanya itu loh. Wabot banget saudara-saudara. Tak lihat itu ada pengusung tenda. Ini katanya apa? Bingung nanti. Jadi di sini nih orang itu berbeban berat karena apa? Golek beban. Ayo tangan beban. Ya kalau cecelan nyicil. Pengen sepeda listrik nyicil. Lalu apa? Sepeda itu colok listrik aja. Aku mau mati. Kesetrum itu loh. Apa nih kue? Saya untuk proofing kue. Buat gitu, mati teman-teman. Karena itu nggak sepeda listrik, kalau sepeda kamu kan mati. Ya mati lah. Nah, maka dari itu sepeda ontel lain. Nanti kamu bisa kurus. Amin. Nah, itu bebanmu udah ada. Langsung rektor. Halo. Saya nggak nyindir orang yang dikaburkan. Terakhir berlomba dengan tekun. Nah ini di sini ada Pak Didik pun. Tak tahu namanya. Maaf ya Pak ya. Tapi tak pikir-pikir pakainya sesuai dengan namanya. Iya toh? Jadi kalau kasih nama anak sabar, kasih dia sabar. Amin. Tapi nek kasih ngamuk itu bahasa saya Vietnam ya. Kemudian ngamukan, pasti ngamukan ya kan. Tapi kalau sing sabar itu apalagi selamat, apalagi apa ya? Apalagi untuk Agus itu pasti bagus ganteng. Pak Sus, Bejo, Pak Susilo, pasti dia beradab. Apa Susila? Dia toh Susilawati. Tapi nek Swan Dayani itu apa ya? Swan. Apa Swan? Bangsa. Oh suka kemana-mana. Lagi kemana-mana loh. Swan ya Pak. Ini loh orang-orang loh sing ngerti. Memang sebelah. Berlomba dengan tekun. Berlomba itu dengan tekun, saudara. Saya kalau didaftarin ya, perlombaan gambar itu Bu Evi, oh dulu kan anak-anak ya. Evi ikut lomba gambar. Tiap hari aku gambar, saudara-saudara. Tiap hari aku buang dan mau ide apa ya, cari referensi buang, latihan gambar, mewarnai sampai nggak blobor, pakai watercolor. Pokoknya sampai sempurna perfect drag. Oh nanti aku gambar ini. Nah, jadi sudah ada proposal. Tapi kalau kita, ayo gambar, itu sih gambar apa? Tolak oleh 1 jam. Yo kalah pasti ya. Nah di situ ketika semua orang sih utek, gak karu-karuan nyari ide, aku sudah gambar melaksanakan belum selesai aku wis setor. Akhirnya aku juara terus-menerus sampai orang itu ngomongin, selama ada iki ono. Juri. Ya salah ya orang guru melok terus. Guru kan sing melok di sekolahane cek dapat apa terus kan gitu kan. Melok terus ya, melok terus jurine kalau iki nek wong iki ari iki melok terus ya kok sing menang. Loh karena dalam tiap perlombaan hanya 1 pemenangnya. Tapi Pak Lukas Suhail ya, 17 Agustus ini loh, nanti semua dapat menang. Lomba kalah-kalahan. Kalah-kalah. Jadi saudara itu toh ya, jalan pagi itu akhirnya yang besar aku akhirnya itu ada hadiah-hadiah kok. Pak Lukas, mohon maaf tidak ada orang ya. Ada, tak apa-apa ya. Pokoknya nanti tak kasih hadiah-hadiah lah daripada dia. Oh supaya sama rasa katanya gitu ya. Ya tidak apa-apa lah, semua dapat hadiah kan senang gitu. Tapi nanti pemenangnya hanya 1.
Iya loh, pemenangnya tak cari hanya nah itu namanya lomba. Kita pun juga begitu, 180 jemaat, pemenangnya nanti hanya 1. Nah, ngono ya apa ya? Aku latihan aja mulai nanti. Iya, latihan iman. Ketika kau pulang, kau berhasil tes. Latihan iman, maka nak mendali ini iman. Tapi keren-keren loh, ada Gensi itu ya. Aku ada seorang Gensi tak terima. Ayo tak turuni pekerjaan masuk. Oh, Kak, aku mau lihat cara Tuhan menolong aku. Sama berani ngomong gitu. Ini berarti guru-gurunya itu 100. Berarti mendidik anak beriman dengan keren ya. Aku tidak usah itu. Biar Tuhan Yesus yang nolong aku. Siapa berani ngomong gitu? Tuh, kok cuma ngantuk-ngantuk ini kok. Ini, ojo minta tolong orang ya. Ojo minta tolong Bu, ini ya. Lamaran, tolong masuk no teman ibu. Ojo minta gitu. Tapi ngomong di kertas, Tuhan tolong aku. Aku mau jadi direktur pabrik ginting. Ya kan? Kan kamu kepengen mau jadi direktur, nggak mau jadi tukang kosek. Ya loh, nggak mau jadi tukang peternakan. Nggak ada yang mau Gensi sekarang itu, ayo. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau jadi bos telur pitik. Ayo, ada yang mau? Padahal itu sugi. Itu duit tak itu. Kemarin Pak Agus itu ngomong PT itu ya, dari hulu sampai hilir jadi duit. Benar ya Gus ya? Ayo dihitung. Hulunya jadi kemojing, ya kan? Dagingnya jadi makanan. Telurnya jadi MPG, ya kan? Motorannya maaf jalan jadi pupuk. Jual 1 juta 1 ember. 2,5. Hah? 2,5 2,5 miliar. 2,5 miliar itu berapa ton? Wah, nggak tahu. Nggak tahu. 2,5 miliar, ayo lompok no. Dari mana kamu menderita di rumah? Ya kan? Nanti bisa makan ini. Ayo kumpul itu semua orang di dunia ini. 2,5 bisa bikin rumah mewah berapa biji? 500 sampai 5. Ya apa sih? Ayo, besok ya, mulai besok ya. Latihannya nih. Sudah tak sedia lagi ya. Saya mau di Lombok no. Ya toh. Ternyata semua bisa jadi uang, saudara-saudara. Jadi saudara jangan putus asa. Kalau saudara duduk di sini terus ngomong nganggur, ayo berani ngomong nganggur. Tak sedia itu sudah ikhlas. Bisa MM-an kamu, lu tenanan. Ya, karena saya ini ya sudah dijak PKK ibu-ibu survei pabrik sampinyon yang itu ke Belgia. Gitu saudara-saudara. Tidak ada yang tersisa di Indonesia ini. Coba. Semangat. Ayo lomba. Iya kan? Iya kan? Sudah tersedia pemasaran. Saya lihat ya, kumpul, selada, bunga-bunga, ini di pasar noning. Petani sudah soro ini ya, nyirami segala macam. Ternyata mereka punya pemasok. Ternyata mereka ada, sing Bali lah, sing mana lah. Jadi tidak usah takut menghadapi hidup ini, amin. Takut oleh kamu tidak punya iman. Supaya kamu punya iman apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di sini firman itu digaung-gaung, mau nanti kemudian dilihat ada yang datang apa yang tidak. Dilihat tes iman saudara-saudara. Oh datang apa enggak? Ayo dibuka firman. Karena firman ini akan menumbuhkan imanmu. Dan disitulah lomba itu nanti kamu menangkan. Amin. Ya dapat kita ini pemenang utama, Yesus Kristus Tuhan. Ya, dia turun dari surga untuk menebus dosa kita semuanya, supaya kita tidak berbeban berat. Kita tanggalkan semua beban dosa.
Dan terima darahnya yang menguduskan kita, yang membuat kita menjadi umat pemenang. Mari kita